ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatul Islam, kita hidup di dunia, Allah perintahkan untuk banyak beramal saleh, karena sesungguhnya itulah perbekalan menuju kehidupan akhirat kita. Tidak ada perbekalan yang terbaik dalam kehidupan dunia dari amalan saleh dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kita masuk surga bukan karena banyaknya ilmu kita, akan tetapi kita masuk surga karena amalan saleh kita. Allah Ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amalan-amalan kalian. Walaupun tentunya amal tanpa ilmu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya akhal iman, sesungguhnya amalan saleh adalah merupakan berbekalan terbaik yang kita bawa menuju kuburan. Karena seseorang di alam kubur, keselamatannya adalah ditentukan oleh amal saleh ia. Amal berupa keimanan dan ketakwaan ia. Amal berupa amalan anggota badannya ataupun lisannya, dan yang terpenting adalah hatinya. Ummatul Islam, namun ada sesuatu yang lebih besar yang hendaknya kita pikirkan setelah kita beramal. Setelah kita diberikan oleh Allah kemampuan dan kekuatan untuk beramal saleh, setelah kita diberikan oleh Allah kekuatan dan kemampuan untuk berzikir kepada Allah, ada tugas lain yang lebih berat dari itu. Itu menjaga amal agar tidak dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang beramal akan tetapi ia tidak berusaha menjaga amalnya, akibatnya Allah batalkan amalan dia. Maka saudara-saudaraku sekalian, seorang mukmin dia merasa khawatir kalau amalnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dia khawatir kalau ternyata amal salehnya di hari kiamat tidak memasukkan ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummatul Islam, banyak perkara yang menyebabkan amal seorang hamba dibatalkan oleh Allah. Di antaranya yaitu seseorang merasa ujub, merasa bangga diri dengan banyaknya amal. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berkata, al-ujbu muhbitun lil a'mal. Ujub itu bisa membatalkan amal seorang hamba. Ketika seorang hamba salat tahajud, lalu ia merasa bangga dengan salatnya, Allah batalkan amalnya. Ketika seseorang telah berhasil menghafal Al-Quran, lalu ia bangga dengan hafalannya, Allah batalkan amalnya. Ketika seseorang telah melakukan berbagai macam amalan saleh, tapi kemudian amalan saleh itu malah menimbulkan kesombongan dan kebanggaan pada dirinya, maka ujub itu ya akhal Islam termasuk syirik kecil. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ujub termasuk syirik kecil karena hakikatnya dia seakan-akan mengungkit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal yang memberikan kepada dia kekuatan untuk beramal saleh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummatul Islam, makanya Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara yang bisa membinasakan.
Di antaranya seseorang merasa bangga, ujub dengan pendapatnya, merasa bangga dengan dirinya. Ijabul mar'i binafsi, seseorang merasa ujub, bangga dengan dirinya. Kemudian perkara yang kedua ya akhal Islam, yang bisa membatalkan amal, yaitu kita tidak takut kepada Allah saat kita sendirian. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, Nabi SAW mengabarkan nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki yang membawa pahala sebesar-besar gunung Tihamah, kata Rasulullah. Ternyata Allah batalkan dan hancur leburkan amalannya itu. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah orang itu? Sungguh sangat merugi orang itu. Membawa pahala besar, sebesar-besar gunung Tihamah. Ternyata Allah batalkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mereka suatu kaum seperti kalian mengambil malam. Walakinnahum idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, dia berani melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Dia lebih takut diawasi manusia daripada diawasi oleh Allah. Sehingga pengawasan Allah bagi dia sesuatu yang hina di matanya. Saat ia diawasi oleh gurunya, saat ia diawasi oleh manusia, saat ia diawasi oleh istrinya, ia bertakwa kepada Allah. Tapi ketika tidak ada yang mengawasi dirinya, padahal Allah selalu mengawasi dirinya, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berani melanggar larangan Allah. Maka Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis tersebut, dia membawa pahala sebesar-besar gunung Tihamah. Lalu Allah batalkan dan hancur leburkan amalannya. Wala haula wala quwata illa billah. Betapa meruginya diri kita seperti itu ya akhal Islam. Yang takutnya kepada Allah saat kita berada di hadapan manusia saja. Tapi ketika kita sendirian tidak menjadi hamba yang takut kepada Allah. Padahal salafus saleh terdahulu mereka ketika sendirian lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara perkara yang bisa menghabiskan dan membatalkan amal kita ya akhal Islam, kezaliman kita kepada orang lain dengan cara menggibah ataupun menyakiti hatinya dan yang lainnya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa berkata, seburuk-buruk dermawan adalah seseorang dermawan dengan pahalanya. Dia berikan hadiah kepada orang lain. Dia gibah manusia. Dia sakiti hati orang lain. Dia pukul orang lain. Maka sungguh orang ini orang-orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah. Maka para sahabat berkata, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut menurut kami hai Rasulullah, orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah, walakinnal muflis yaumal qiyamah. Akan tetapi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat, man ya'ti bi salatin wa saumin wa zakatin wa amalin salihatin. Orang yang bangkrut pada hari kiamat, kata Rasulullah, orang yang datang membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala besar yang lainnya. Ternyata dia pernah menggibah orang lain. Dia pernah menyakiti hati orang lain. Dia pernah menempeleng orang lain. Bahkan dia pernah mengucurkan darah seseorang. Fayu'tu hadha min hasanatihi wa yu'tu hadha min hasanatihi, kata Rasulullah. Maka ia pun berikan amalan saleh itu kepada orang-orang yang pernah ia zalimi di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ma an tuqta alaih ma alaih. Ketika amal salehnya telah habis, padahal yang dizaliminya masih banyak, apa yang terjadi? Maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi itu, lalu ditimpakan kepada dirinya.
lalu ia pun dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam. Subhanallah, saudaraku sekalian umat al-Islam. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dermawan dengan amalan soleh untuk kita pahala, untuk kita berikan kepada orang lain. Padahal kita sangat butuh pada hari kiamat kepada pahala kita. Tapi kemudian kita berikan kepada orang lain dengan cara menggibahnya, dengan cara menyakiti hatinya dan yang lainnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, di antara perkara yang bisa membatalkan amal, seseorang mengharapkan kehidupan dunia dari amalnya. Yang dia harapkan di hatinya adalah kehidupan dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi, kata Allah. Mereka nanti pada hari kiamat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalan mereka, sia-sia usaha mereka. Bayangkan saudaraku sekalian, seseorang ketika ia beramal saleh, tujuan terbesar di hatinya adalah dunia. Ketika seseorang salat duha, ternyata tujuan dan niat terbesar di hatinya adalah ingin meraih kehidupan dunia. Ketika seseorang salat tahajud, ternyata niat utama di hatinya mengharapkan kehidupan dunia, Allah batalkan amalannya. Karena seakan-akan dunia lebih penting bagi dia daripada amal saleh dan pahala. Padahal dunia di mata Allah sesuatu yang hina sekali. Lebih hina daripada bangkai anak kambing, kata Rasulullah. Tapi kemudian kita jadikan amal soleh yang mulia, kita jadikan sebagai tangga untuk mengharapkan kehidupan dunia. La wallah. Maka ya akhal iman, jaga amalan kita. Kita sudah banyak beramal saleh, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal saleh. Namun tugas kita selanjutnya adalah menjaga amalan soleh kita. Jangan sampai dibatalkan oleh Allah Azza wa Jal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من التوابين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.